Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Aprilia Anissa Putri dengan NIM 19940121 Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, dalam video ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar mengenai HAM. Nah, apa sih HAM itu? HAM atau Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi baik oleh negara, hukum atau pemerintah, dan juga setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM memiliki 4 ciri, yaitu tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, hakiki, dan bersifat universal. Di Indonesia, secara garis besar disimpulkan, hak asasi manusia itu dibedakan menjadi 6. Apa saja itu? Yuk kita simak. Yang pertama, hak asasi pribadi, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contohnya adalah hak kebebasan untuk mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Yang kedua, hak asasi politik, yang merupakan hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contohnya, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Yang ketiga ada hak asasi hukum, yaitu hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang keempat, hak asasi ekonomi, yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contohnya adalah hak kebebasan dalam melakukan kegiatan jual beli. Lalu yang kelima, hak asasi peradilan, yaitu hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Dan yang terakhir ada hak asasi sosial budaya, yang merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat kita. Nah, itu tadi jenis-jenis dari HAM. Teman-teman pasti sudah mulai paham kan? Kemudian, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi HAM loh, yang artinya ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, maka negara wajib untuk memberikan perlindungan. Negara juga berkewajiban untuk memenuhi HAM, yang artinya negara harus mengambil langkah agar setiap orang dapat menikmati HAM-nya secara lebih baik. Selain itu, HAM juga memiliki dasar hukum yang sangat kuat dan diatur dalam Undang-Undang 1945, Pasal 27 ayat 1 dan 2, Pasal 28, dan masih banyak lagi. Namun pertanyaannya saat ini, apakah pemerintah sudah menegakkan hukum ini dengan maksimal ya? Maka jika kita lihat, kenyataannya di Indonesia sendiri, penegakan HAM masih kurang, di mana masih banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Nah, pelanggaran HAM sendiri merupakan suatu tindakan mengambil atau merenggut hak-hak orang lain dengan paksa. Kemudian, kasus pelanggaran HAM tersebut sudah terjadi di Indonesia sejak dulu loh. Contohnya adalah peristiwa Gerakan 30 SPKI. Tentunya teman-teman sudah tahu mengenai peristiwa ini kan? Nah, untuk kembali mengingatkan, peristiwa Gerakan 30 SPKI ini merupakan suatu peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan menculik dan membunuh beberapa perwira dan jenderal militer pada tanggal 30 September 1965. PKI menculik dan membantai 10 perwira jenderal dan mayatnya dibuang di sumur lubang buaya.
PKI kemudian ditetapkan sebagai partai terlarang karena dianggap melakukan pemberontakan dan pengkhianatan terhadap negara. Pemerintah seharusnya lebih sigap dan tanggap ya dalam memberantas kasus pelanggaran HAM. Karena sejatinya kita sebagai manusia memiliki hak untuk dihormati dan saling menghormati. Jika hal tersebut dapat berjalan dengan baik, maka Indonesia akan terhindar dari segala bentuk pelanggaran HAM. Yuk kita ciptakan Indonesia tanpa kekerasan dan diskriminasi, dengan saling menghormati dan juga menghargai satu sama lain. Salam bela negara.